Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tertulis dalam kitab Kejadian 47 ayat 9, kata kunci renungan pada malam ini adalah pendek dan buruk. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kejadian 47 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini, biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Terambil dari kitab Kejadian 47 ayat 1 sampai dengan ayat 10.
Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Allah sering mengosongkan tangan kita untuk mengisi hati kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, kehidupan Yakub penuh pencobaan. Demikian pula hidup kita, hidup menekan dan membatasi kita, menimpakan beban yang tidak ingin kita pikul. Akan tetapi penderitaan yang paling tidak adil, paling tidak layak kita terima, paling sia-sia, adalah kesempatan bagi kita untuk menanggapinya dengan cara yang dapat digunakan oleh Tuhan untuk mengubah kita menjadi serupa dengannya. Kita dapat bersukacita dalam pencobaan yang kita hadapi, karena kita tahu bahwa kesulitan membuat kita sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, tetapi ini perlu waktu. Kita menginginkan hasil yang cepat, tetapi tidak ada jalan pintas menuju tujuan akhir yang Allah tentukan bagi kita. Satu-satunya cara untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus adalah dengan tunduk setiap hari pada kondisi yang Allah sediakan bagi hidup kita. Apabila kita menerima kehendak-Nya dan tunduk pada jalan-Nya, maka kekudusannya akan menjadi milik kita. Perlahan-lahan tetapi pasti, Roh Allah mulai mengubah kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih lembut hati, lebih tegar, lebih kuat, lebih kokoh dan lebih bijak. Prosesnya misterius dan tidak bisa dipahami. Tetapi demikianlah cara Allah melimpahi kita dengan rahmat dan keindahan. Kita pasti mengalami kemajuan. Ruth Bell Graham mengatakan, semoga Allah memberi kita rahmat untuk memikul panasnya api pembersihan, supaya beban kita tidak terasa semakin berat, tetapi kita dapat ikut memikul bagian penderitaan kita dan beban kita tetap ringan, dalam nama Yesus. Menjadi saksi Kristus. Untuk menjadi saksi Kristus, kita membutuhkan kuasa, hikmat dan keberanian yang berasal dari Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, merupakan janji Tuhan Yesus yang terakhir yang disampaikan menjelang kenaikannya ke surga. Menarik untuk diperhatikan bahwa Allah bukan hanya memerintahkan kita untuk menjadi saksi, tetapi Ia berjanji memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang percaya akan memampukan orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Saksi yang benar harus mengenal dan mengalami sendiri kebenaran yang hendak dia saksikan. Sebagai orang percaya, kita yang telah mengenal Tuhan Yesus dan telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita terpanggil untuk menyaksikan karya Kristus yang telah kita alami kepada orang lain. Kita terpanggil untuk menyaksikan bahwa di dalam Kristus terdapat pengharapan, pengampunan dosa, kehidupan yang diperbarui dan kehidupan yang kekal. Semuanya itu harus kita ceritakan kepada orang lain dari semua suku bangsa. Allah dapat dan berkenan memakai setiap orang percaya untuk menjadi saksinya. Bersediakah kita menjadi saksinya? Roh Kudus akan menolong kita dan memberi kuasa agar kita mampu untuk menjadi saksi. Pernahkah saudara diminta menjadi saksi? Bisa jadi saksi di ruang pengadilan, saksi perjanjian jual beli, saksi pernikahan atau saksi-saksi yang lain. Ketika menjadi saksi, apa yang saudara lakukan? Bila dalam hidup bersama ada banyak orang diminta menjadi saksi, timbul pertanyaan kita, mengapa seorang saksi diperlukan? Setidaknya ada dua alasan seorang saksi diperlukan, yakni: pertama, karena saksi dinilai memiliki pengetahuan tertentu dan dinilai penting dalam sebuah proses mencari kebenaran. Saksi semacam ini disebut dengan saksi ahli. Kedua,
Karena saksi adalah seseorang yang melihat, mengetahui suatu kejadian. Apa yang dilihat, diketahuinya itu menjadi bukti penting. Berdasar pengalaman yang dilihat dan diketahui itu, seorang saksi tidak bisa mengatakan, kata seseorang, atau yang saya rasakan, saat menyatakan kesaksiannya. Bila saksi mengatakan, kata seseorang, maka kesaksiannya bukan berdasar apa yang dilihat dan diketahui oleh saksi itu. Ini penting, sebab setiap kita adalah saksi-saksi Tuhan Yesus. Tidak ada yang namanya orang Kristen biasa-biasa saja, setiap kita adalah saksi Tuhan Yesus. 1. Di Yerusalem, artinya menjadi saksi di keluarga. 2. Di Yudea, artinya di antara saudara-saudara seiman. 3. Di Samaria, artinya di antara orang-orang bukan seiman, dan sampai 4. Ke ujung bumi kita semua adalah saksi-saksi Tuhan Yesus. Mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Ada beberapa alasan mengapa kita dipanggil menjadi saksi Kristus, yakni: pertama, untuk melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus. Kita melanjutkan apa yang Yesus sudah mulai. Kekristenan ada untuk menjadi saksi. Tuhan mau memakai kita semua untuk menjadi saksinya, manusia berdosa dan penuh kelemahan, yang dijamah oleh Yesus Kristus. Padahal Tuhan dalam kuasa-Nya bisa memakai apa saja kalau Dia mau. Kedua, karena tugas menjadi saksi adalah hal yang sangat berharga yang kita bisa berikan pada seseorang ataupun kepada orang lain. Kita bisa memberikan harta benda, tapi itu semua tidak akan bisa dibawa ke kekekalan. Biar kiranya semakin kita mengenal Dia, kita semakin mengerti dan yakin akan pengorbanan Yesus Kristus di salib, dan kita punya beban dan kasih untuk mengabarkan kabar gembira ini. Ketiga, karena menjadi saksi kita akan menyatakan karakter Tuhan, kasih, kebaikan, anugerah, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kesaksian kita. Kita bersaksi bukan hanya karena keharusan, tapi karena compassion, karakter Tuhan yang dinyatakan melalui kita. Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh murid-muridnya untuk menjadi saksi baginya, namun Ia memperlengkapi mereka supaya mereka bisa memberitakan Injil dan menjadi saksinya yang handal. Pertanyaan kita selanjutnya adalah dalam hal apa saja Yesus memperlengkapi murid-muridnya. Pertama, dalam hal iman, ayat 1 berbicara tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Ini mencakup ajarannya, mujizat-mujizatnya, tindakan kasih-Nya, dan bahkan kematian dan kebangkitannya. Dan semua ini bertujuan untuk memperlengkapi murid-murid dalam hal iman. Ayat 3 mengatakan bahwa Yesus membuktikan kebangkitannya dengan banyak tanda dan penampakan diri. Pembuktian kebangkitan ini lagi-lagi berfungsi untuk memperlengkapi murid-murid dalam hal iman. Kepercayaan terhadap kebangkitan Yesus dari antara orang mati, atau kepercayaan bahwa Yesus hidup selama-lamanya adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang yang memberitakan Injil. Pada ayat 9 dan 10a menunjukkan bahwa murid-murid menyaksikan naiknya Yesus ke surga. Waktu Yesus bangkit, murid-murid tidak melihatnya dan mereka hanya melihat Yesus setelah Yesus bangkit, tetapi waktu Yesus naik ke surga mereka melihatnya. Rupanya hal itu dianggap masih belum cukup, sehingga dalam ayat 10b dan ayat 11 dikatakan bahwa malaikat memberitahukan kepada murid-murid bahwa Yesus naik ke surga. Dengan demikian mereka bisa betul-betul yakin bahwa Yesus ada di surga. Keyakinan bahwa Yesus ada di surga ini
digabungkan dengan keyakinan bahwa dengan beriman kepada Yesus kita dipersatukan dengan Dia, akan memberikan keyakinan bahwa kalau kita mati, kita juga akan pergi ke surga. Keyakinan masuk surga ini mutlak perlu bagi orang yang memberitakan Injil, karena tanpa hal itu ia tidak akan memberitakan Injil, atau ia akan memberitakan Injil dengan ragu-ragu. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil, maka cobalah periksa iman saudara kepada Yesus. Ada banyak orang mau memberitakan Injil, padahal dirinya sendiri sebetulnya belum percaya kepada Yesus. Ini tentu tidak pada tempatnya. Kalau saudara adalah orang yang seperti ini, bacalah buku saya yang berjudul Fondasi Kekristenan, supaya saudara bisa mempunyai iman yang sejati kepada Kristus. Baru setelah itu saudara bisa memberitakan Injil. Kedua, dalam hal ketaatan, selanjutnya dalam ayat 4 Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menunggu. Yesus mempunyai alasan mengapa ia menyuruh mereka menunggu. Ia menyuruh mereka menunggu supaya bisa menerima Roh Kudus bersama-sama, dan baru setelah itu mereka berpencar. Ini dimaksudkan supaya kesatuan mereka bisa terlihat. Kalau mereka langsung berpencar dan lalu menerima Roh Kudus sendiri-sendiri, maka kesatuan mereka tidak terlihat. Tetapi kalau mereka menunggu, lalu menerima Roh Kudus bersama-sama, dan baru setelah itu berpencar, maka kesatuan mereka terlihat dengan jelas. Inilah tujuan Yesus dalam menyuruh mereka menunggu. Bagaimanapun juga, menunggu adalah sesuatu yang sukar. Ingatlah bagaimana Abraham menunggu anak yang Tuhan janjikan, atau kegagalan Saul dalam menunggu Samuel. Jadi, dengan disuruh menunggu, murid-murid diajar untuk taat. Ketaatan adalah sesuatu yang penting bagi orang yang memberitakan Injil. Dalam memberitakan Injil, kita berusaha supaya orang percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyuruh orang menerima Dia sebagai Tuhan kalau kita sendiri tidak taat kepadanya? Jadi jelas bahwa seorang pemberita Injil harus belajar mentaati Tuhan. Ini memang tidak berarti bahwa kita harus suci dahulu, tetapi ini berarti bahwa kita harus mempunyai kerinduan dalam hati kita untuk mentaati Tuhan dan secara tulus atau sungguh-sungguh berjuang untuk mentaatinya. Ketiga, dalam hal pengertian, pertanyaan murid-murid dalam ayat 6 menunjukkan adanya banyak pengertian yang salah dalam diri mereka, yang lalu dibetulkan oleh Yesus. Secara implisit mereka menanyakan waktu pemulihan kerajaan Israel. Ini dijawab oleh Yesus dalam ayat 7, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Lalu mereka ingin mendapatkan kerajaan tanpa perang. Ini terlihat dari pertanyaan mereka dalam ayat 6 yaitu, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Dari pertanyaan ini terlihat bahwa mereka mengira bahwa Yesus sendirilah yang akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Dan dengan demikian murid-murid tidak perlu berjuang atau berperang untuk itu. Yesus menjawab pertanyaan ini dalam ayat 8 di mana ia berkata bahwa mereka harus menjadi saksi atau harus memberitakan Injil. Ini berarti mereka harus berperang secara rohani. Dan tempat pertama yang harus mereka injili adalah Yerusalem, yang adalah tempat di mana Yesus baru saja disalibkan. Ini jelas menunjukkan kepada murid-murid bahwa dalam pemberitaan Injil atau perang itu akan ada banyak kesukaran dan penderitaan. Mereka membayangkan suatu kerajaan duniawi, di mana ini memang merupakan konsep Yahudi.
Yesus menjawab ini dengan ayat 8 di mana ia mengatakan bahwa mereka harus menjadi saksi atau memberitakan Injil. Kalau kerajaan itu dibangun dengan cara memberitakan Injil, maka jelas bahwa kerajaan itu bukan kerajaan duniawi tetapi kerajaan rohani. Sebelum murid-murid pergi untuk memberitakan Injil, mereka diperlengkapi oleh Yesus dalam hal pengertian. Karena itu, kalau saudara mau menjadi orang yang memberitakan Injil atau firman Tuhan, saudara pun juga harus mau rajin dan tekun dalam belajar, supaya saudara mempunyai pengertian yang memadai untuk pelayanan saudara. Jangan menjadi orang yang mau melayani, tetapi tidak mau belajar firman Tuhan. Ketidakmengertian saudara akan firman Tuhan akan menyebabkan pelayanan saudara menjadi salah. Amsal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Keempat, dalam hal kuasa waktu memberitakan Injil. Ayat-ayat ini mengajar mereka untuk tidak bersandar kepada diri sendiri pada waktu memberitakan Injil. Karena ayat-ayat tersebut menjanjikan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada mereka pada waktu memberitakan Injil. Tetapi satu hal yang sangat berbeda antara murid-murid Yesus pada saat itu dengan kita, adalah bahwa mereka saat itu ada sebelum hari Pentakosta, dan kita hidup sesudah Pentakosta. Karena itu mereka harus menunggu sampai Roh Kudus diberikan kepada mereka pada hari Pentakosta. Tetapi kita yang hidup sesudah hari Pentakosta, langsung menerima Roh Kudus pada saat kita percaya. Ini terlihat dari Efesus 1 ayat 13b yang berbunyi, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu. Tapi, sekalipun kita yang percaya Yesus sudah menerima Roh Kudus sehingga tidak perlu menunggu Roh Kudus lagi, kita tetap harus bersandar kepadanya dalam memberitakan Injil. Kita harus menyadari bahwa pertobatan atau keberhasilan dalam pemberitaan Injil sepenuhnya tergantung kepadanya, bukan tergantung pada kepandaian atau kemampuan kita. Apakah kita banyak berdoa untuk penginjilan yang saudara lakukan? Bagaimana caranya agar kita bisa efektif dalam menjadi saksinya? Pertama, kita harus ada hubungan pribadi dengan Kristus. Murid-murid mempunyai keyakinan yang kuat akan pengorbanan dan kebangkitan Kristus setelah penampakan Kristus. Dari hubungan pribadi dan kesaksian hidup kita bisa mengabarkan tentang kasih Yesus Kristus. Perubahan hidup kita dirasakan oleh orang-orang sekitar kita yang dulu malas selalu menjadi rajin, atau diperbudak oleh sesuatu dan bebas, dan lain-lain. Memang ada orang-orang yang tidak ikut Tuhan yang bisa keluar dari itu, tapi ujungnya adalah mereka akan membanggakan kekuatan diri sendiri. Sebagai orang Kristen, kita harus mengembalikan semuanya itu kembali kepada Tuhan dan menjadi kesempatan untuk kita bisa bersaksi bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan bekerja dalam kehidupan kita. Kedua, kita harus bergantung pada Roh Kudus. Murid-murid bertanya dari segi waktu kronos. Yesus menjawab dari segi kronos atau kronologi waktu, dan kairos adalah masa, yang dimana kerajaannya kekal selamanya, tidak perlu diketahui oleh para murid. Yang perlu dilakukan adalah menjadi saksi Kristus, dan Roh Kudus akan datang untuk menjamah dan menguatkan. Kita harus bergantung penuh pada Roh Kudus. Satu pribadi Allah yang tinggal dalam diri kita. Kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus meyakinkan dosa, menghibur kita, menguatkan kita. Roh Kudus menolong kita menjadi saksinya sehingga kita kuat dan berani dalam bersaksi. Ketika kita bersaksi, bukan kekuatan kita, tapi Roh Kuduslah
yang meyakinkan seseorang akan dosa. Ketiga, kita harus bersedia menjadi saksinya. Kita harus bersedia, mampu untuk menjadi saksinya. Para murid-murid punya banyak alasan untuk tidak melakukan misi yang diberikan Yesus Kristus. Tentu akan ada pergumulan dan pengorbanan yang para murid dan kita akan tempuh, tapi kita harus fokus pada orang lain, tidak egois dan punya kerinduan untuk orang-orang yang belum percaya. Dari egois, kita mau share the gospel pada orang lain. Orang egois tidak akan mau share kabar gembira karena bisa banyak tantangan dan penderitaan. Yesus memilih orang-orang yang sederhana untuk menjadi murid-muridnya, yaitu seorang nelayan, dan lain-lain. Tapi mereka bersedia, mau belajar, mau berkorban untuk Tuhan. Membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kejahatan itu hal biasa. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu di luar kebiasaan. Kita mau pilih mana? Menjadi manusia yang biasa dalam bertindak atau di luar kebiasaan dalam bertindak. Firman Tuhan berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Memang benar, tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan, bahwa Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena jika Ia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Ia tidak akan mati di kayu salib, dan tidak akan ada penebusan dosa bagi manusia, tidak ada keselamatan di dalam namanya. Tuhan ingin agar sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang, dan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kita sendiri sering mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi apakah kita sudah benar-benar membawa damai? Untuk mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita harus menjadi tipe manusia yang di atas rata-rata. Apa maksudnya ini? Di dunia ini ada 3 tipe manusia, yakni: tipe pertama adalah manusia yang dengan setia menghiasi dan mengisi hidupnya dengan sikap-sikap yang pasif. Mereka mengetahui bahwa ada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang di dalamnya kemuliaan Tuhan terpancar. Namun, mereka lebih memilih diam, atau pasif dan selalu menunda untuk melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran itu. Mereka kerap menyaksikan atau melihat secara langsung akan kehadiran nilai-nilai kebaikan dan kebenaran hadir di dalam dunia ini, hanya saja tidak ada respons dari tiap-tiap mereka. Tipe kedua adalah mereka yang melakukan berdasarkan apa yang sesuai dengan harapan dan kepentingan pribadi mereka. Mereka hanya akan berbuat baik dan melakukan kebenaran jika orang lain sanggup memberikan keuntungan yang lebih besar dari apa yang mereka telah lakukan. Jika tidak, maka mereka akan memilih diam dan membiarkan semuanya berjalan secara alami. Sifat alami yang dimaksud di sini adalah lebih menyangkut kepada keuntungan pribadi. Maksudnya adalah mereka hanya akan memberikan pertolongan jika yang ditolong memenuhi kapasitas atau kriteria untuk melakukan hal lebih dari yang mereka perbuat. Misalnya, mengharapkan imbalan saat memberikan pertolongan, atau memberi supaya juga diberi secara lebih. Tipe ketiga adalah mereka yang selalu setia melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam sepanjang hidupnya berdasarkan kasih karunia yang telah Tuhan titipkan ke dalam hidup mereka. Mereka melihat bahwa melakukan semuanya itu adalah sebagai ekspresi dan bukti imannya kepada Tuhan. Hidup di dalam dunia ini hanya akan berlangsung sesaat, sementara dan sekali saja. Semuanya itu adalah kesempatan untuk berkarya,
melakukan apa yang pantas dan dapat dilakukan olehnya. Karena jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka waktu ini akan berlalu secara sia-sia, dan ia tidak akan pernah kembali saat semuanya telah berlalu. Inilah konsep yang mereka tanamkan dalam hidup mereka. Mereka memahami bahwa hidup ini tidaklah lebih dari anugerahnya semata. Tetapi serentak dengan itu, mereka merasakan bahwa anugerah itu bisa hilang dan pergi saat ia diabaikan atau diterlantarkan. Itulah sebabnya mereka sadar bahwa jika ada yang lebih baik, maka baik saja tidaklah cukup. Atau, jika ada musuh, maka mengasihi orang yang telah mengasihi kita saja tidaklah cukup. Dari ketiga tipe manusia di atas, hanya tipe yang ketigalah yang mampu memenuhi kriteria untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tipe manusia seperti ini akan mampu melakukan beberapa hal, seperti: Pertama, tidak berkompromi terhadap kejahatan, dan tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Jika orang dunia berprinsip bahwa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kejahatan juga, maka kita harus bertindak sebaliknya, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan hanya Tuhan saja yang mampu membuat kita melakukan hal tersebut. Adakah kita saat ini sedang menerima kejahatan dari orang lain? Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan, sementara kita tetap berbuat kebaikan. Pada saatnya nanti Tuhan pasti akan membalas kepada orang itu dan kepada kita, menurut apa yang kita lakukan. Karena itu, lakukanlah terus kebaikan tatkala ada orang yang terus-menerus berbuat kejahatan kepada kita. Kedua, harus mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dengan tidak diizinkan melakukan kejahatan sama sekali. Jika kita dibenci orang lain, maka kita tetap tidak boleh membalas perbuatan mereka. Lalu tatkala kita dibenci orang lain dan melihat keberhasilan mereka, lalu bagaimana kita mengalahkan perbuatan mereka yang melakukan kejahatan itu? Kita dilarang keras untuk iri kepada orang jahat. Jika mereka yang kita sangka jahat itu menjadi kaya dan sukses, jangan iri. Sesekali kita iri, maka kita terjebak pada kejahatan. Kita harus fokus terhadap urusan hati kita sendiri. Apa yang terjadi celaka atau gembira pada orang jahat seharusnya tidak langsung kita nilai sebagai musibah atau keberuntungan. Kita telah dijaminkan bahwa masa depan orang jahat tidak pernah lebih mulia, walau mereka bergelimang harta. Prinsip hidup ini akan menuntun kita untuk fokus kepada kebaikan, bukan mengurusi orang jahat. Nasihat seorang ayah kepada putri kesayangannya: jika ada orang menjahatimu, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah berbuat baik kepada semua orang. Perikope khotbah minggu ini memberikan beberapa nasihat yang harus kita lakukan dalam rangka membalas kejahatan dengan kebaikan, yakni: pertama, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Secara empiris, mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita mudah diucapkan. Siapa saja, baik itu pendeta, hamba Tuhan, pelayan firman Allah, mereka, atau kita. Setiap orang dapat dengan mudah mengatakannya, di mana saja, kepada siapa saja dan kapan saja. Namun demikian, dalam praktiknya, seseorang mengalami kesulitan untuk melakukannya. Bahkan, boleh jadi ia tidak dapat melakukannya karena berbagai alasan akar pahit, dendam, benci, iri hati, tinggi hati, sombong, congkak, angkuh, keras kepala, keras hati, emosi dan sebagainya. Kedua, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dalam ayat 28 dikatakan,
agar kita meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, lalu berdoalah untuk mereka, yaitu orang-orang yang mencaci maki kita. Secara tersirat, nas ini mendidik, mengajar dan mengingatkan kita, agar hendaknya kita berdoa dan berdoa bagi musuh-musuh kita, supaya kita mendoakan mereka sadar dan berhenti berbuat dosa dan pelanggaran. Lalu kemudian mendengarkan firman-Nya, bertobat dan datang bersujud menyembah Dia. Ketiga, barang siapa menamparkan pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Sikap ini menunjukkan kerelaan mengalami penderitaan demi melawan kejahatan. Jika orang menamparkan pipi-pipi kita, maka hendaklah kita memberikan juga kepadanya pipi kita yang lain. Kemudian, jika seseorang mengambil jubah mereka, maka biarkan ia mengambil baju mereka pula. Keempat, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Di sini, melalui firman-Nya ini, Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati kita agar hendaknya kita memiliki hati yang legowo. Hati yang tulus dan ikhlas. Berikanlah dengan tulus dan ikhlas kepada setiap orang yang meminta kepada kita. Kemudian, janganlah kita meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan kita atau harta milik kita. Kelima, jika kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Didikan, ajaran dan nasihat dari Tuhan Yesus yang berikut ini juga tak mudah dilakukan. Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati kita bahwa apabila kita menghendaki supaya orang berbuat baik kepada kita, maka berbuatlah yang baik, lebih baik dan sangat baik lebih dahulu kepada mereka. Alkitab juga mengatakan bahwa jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, lantas apakah kebaikan kita? Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi apa bedanya? Demikian dinyatakan oleh firman-Nya dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 33, yang berbunyi, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Keenam, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi-lagi, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa apabila kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasa kita? Apakah kebaikan kita? Sebab semua orang berdosa pun ada kalanya berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Sehubungan dengan itu, baca dan perhatikanlah firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 33. Tuhan berfirman, "Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu?" Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lalu, dalam ayat 34, firman Tuhan berbunyi, "Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu?" Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi, menurut ayat firman Tuhan ini, apabila kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, lalu kita berharap akan mendapat sesuatu daripadanya, maka apakah jasa kita? Hendaklah kita jangan berharap apapun juga daripadanya. Sebab orang-orang berdosa pun juga meminjamkan sesuatu kepada orang-orang berdosa. Dengan demikian, mereka akan menerima kembali sama banyak. Ketujuh, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Sungguh, Tuhan Yesus mengingatkan kita, agar hendaknya kita mengasihi musuh kita.
Hendaklah kita menaruh belas kasihan kepada orang yang memusuhi kita. Hendaklah kita menyayangi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Berbuatlah baik, lebih baik, dan sangat baik kepada mereka. Lalu pinjamkan dengan tulus hati dan tidak mengharapkan balasan. Sebab upahmu akan besar di kerajaan sorga. Apa yang hendak kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita pada Minggu Seksagesima ini? Pertama, hindarilah hidup yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Banyak bentuk kejahatan yang muncul di tengah-tengah aktivitas dan hidup keseharian kita, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan bermasyarakat. Tanpa kita sadari, pengaruh lingkungan bisa saja membuat kita berperilaku yang sama dalam menyikap segala yang terjadi. Mengantisipasi kondisi tersebut, kita kembali diingatkan untuk tetap menjaga sikap dan kualitas hidup orang-orang Kristen supaya tidak serupa dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah bukti sikap yang semakin bertumbuh dan semakin kuat dalam kasih kepada Tuhan dan bagi sesama, semakin melimpah dalam kasih, sehingga mampu mengampuni dan memberi bagi orang lain. Kedua, kita harus terus-menerus melatih sikap hidup kita agar bertumbuh dan semakin dewasa dalam kerohanian menuju kepada kesempurnaan Kristus. Tanda yang tampak pada orang Kristen yang sudah bertumbuh dewasa adalah menghasilkan atau memberi buah dan buah dalam pelayanan. Sehingga sikap orang Kristen dewasa akan bersedia menerima tanggung jawab dalam pelayanan untuk saling melayani, baik di dalam jemaat dan kepada semua orang termasuk masyarakat. Contoh sederhana yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sapaan dan sentuhan yang penuh kasih dalam setiap interaksi kita di dalam keluarga, gereja dan berjemaat. Sikap seperti itulah yang pertama kali tampak dan menjadi dasar dalam sikap yang bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih Kristus. Sudahkah tanda itu hidup dan kita lakukan di tengah-tengah keluarga, jemaat dan lingkungan kita? Marilah kita melakukannya. Dengan demikianlah kita telah menunjukkan kebaikan dalam setiap kasih yang memotivasi kita. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub, putra sulung dari Rahel, istri kesayangan Yakub. Kisah Yusuf dapat ditemui dalam Kejadian pasal 37-50. Setelah berita tentang kelahirannya, kita menemui Yusuf kembali di saat ia berusia 17 tahun sebagai seorang gembala yang menggembalakan kawanan kambing dengan saudara-saudara tirinya dan mengadukan mereka pada Yakub. Kita juga diberitahu bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara Yusuf tahu bahwa ayah mereka lebih menyayangi Yusuf daripada mereka, sehingga mereka membencinya. Kesenjangan itu diperparah ketika Yusuf mulai menyampaikan mimpinya pada keluarganya, penglihatan bernubuat yang menunjukkan bahwa Yusuf suatu hari akan berkuasa atas keluarganya. Kebencian terhadap Yusuf memuncak ketika saudaranya bermufakat membunuhnya. Ruben, saudara yang tertua, menolak rencana pembunuhan dan menyarankan Yusuf dilempar ke dalam sumur, karena ia berencana kembali dan menyelamatkannya. Namun, ketika Ruben sedang pergi, beberapa pedagang lewat dan Yehuda memunculkan ide menjual Yusuf ke dalam perbudakan. Para saudara menjualnya sebelum Ruben kembali. Para saudaranya mengambil jubah Yusuf dan, setelah mencelupkannya ke dalam darah kambing,
menipu ayah mereka sehingga percaya bahwa anak kesayangannya telah diterkam mati oleh binatang buas. Yusuf kemudian dijual kepada seorang pejabat tinggi di Mesir bernama Potifar dan pada akhirnya menjadi pengawas rumah tangga Potifar. Di dalam Kejadian 39 kita membaca tentang bagaimana Yusuf unggul dalam tugasnya dan menjadi salah satu pelayan Potifar yang terpercaya dan ia ditugasi mengurus rumah tangganya. Potifar dapat melihat bahwa apapun yang dipegangkan pada Yusuf, Allah mengembangkannya dan membuatnya berhasil. Sayang sekali istri Potifar berusaha menggoda dan merayu Yusuf. Yusuf terus-menerus menolak ajakannya, dengan menunjukkan sikap hormat pada tuannya yang telah mempercayainya begitu banyak dan menerangkan bahwa tidur dengan istri tuannya merupakan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Suatu hari istri Potifar menarik jubah Potifar dan menggodanya. Yusuf melarikan diri dan meninggalkan jubahnya di tangan istri Potifar. Karena dendam, wanita itu menuduh Yusuf telah memperkosa dirinya, dan Potifar pun menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Berkat Allah mengikuti Yusuf ke dalam penjara. Yusuf menafsirkan mimpi dua tahanan lainnya. Kedua tafsiran ternyata benar terjadi, dan salah satu tahanan dibebaskan dari penjara dan posisinya dipulihkan sebagai juru minuman raja. Sang juru minuman lupa tentang Yusuf dan tidak membahasnya pada sang raja. 2 tahun kemudian, sang raja sendiri mendapat impian yang buruk, dan sang juru minuman mengingat kembali karunia tafsir mimpi Yusuf. Sang raja memanggil Yusuf dan menyampaikan isi mimpinya. Berdasarkan impian Fir'aun, Yusuf bernubuat akan adanya 7 tahun panen raya yang diikuti oleh 7 tahun paceklik di Mesir dan ia menyarankan supaya sang raja mulai menimbun hasil panen sebagai persiapan. Karena hikmatnya, Yusuf ditetapkan sebagai penguasa di Mesir, orang nomor 2 di bawah sang raja sendiri. Yusuf bertanggung jawab mengumpulkan hasil panen pada tahun-tahun kelimpahan dan menjualnya pada penduduk Mesir dan orang lain pada tahun-tahun kelaparan. Pada tahun-tahun kelimpahan itu Yusuf dikaruniai 2 putra Manasye dan Efraim. Ketika musim paceklik itu tiba, tanah Kanaan pun terkena imbasnya, dan Yakub mengutus ke-10 putranya ke Mesir untuk membeli gandum. Atas perintah Yakub, Benyamin, putranya yang sulung dan satu-satunya putra Rahel yang tersisa, tidak berangkat. Ketika di sana, mereka menemui saudara yang mereka jual, tetapi mereka tidak menyadarinya. Namun sebaliknya, Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Ia menguji mereka dengan tuduhan bahwa mereka sebenarnya mata-mata. Ia memenjarakan mereka selama 3 hari dan hanya melepaskan salah satu dari mereka dengan persediaan secukupnya bagi rumah tangga mereka dan perintah untuk kembali bersama saudara sulung mereka. Karena belum memecahkan identitas Yusuf, para saudara itu merasa bersalah mengingat bahwa mereka menjual saudara mereka di masa lampau. Yusuf mendengar perbincangan mereka dan mengundurkan diri dan menangis. Ia menahan Simeon dan menyuruh pergi yang lain, dan secara rahasia mengembalikan uang mereka di dalam karung gandum mereka. Ketika para saudara menyadari uang mereka dikembalikan, mereka semakin cemas. Ketika sampai di rumah, mereka menceritakan semua kejadian itu pada Yakub. Yakub sekali lagi meratapi kehilangan Yusuf serta kehilangan Simeon yang baru terjadi. Ia menolak mengutus Benyamin, meskipun Ruben berjanji bahwa, jika ia tidak kembali dengan Benyamin, Yakub berhak membunuh kedua putranya. Begitu parahnya musim paceklik itu sehingga pada akhirnya Yakub pasrah.
Yehuda meyakinkan Yakub mengutus Benyamin bersama dirinya, dengan nyawanya sendiri sebagai jaminannya. Yakub akhirnya setuju, dan mengutusnya dengan buah-buah pilihan dan uang sejumlah 2 kali lipat untuk membeli gandum. Ketika Yusuf melihat saudaranya datang, ia memerintah hambanya menyembelih hewan dan menyiapkan hidangan untuk dimakan bersama para saudaranya. Undangan makan bersama di rumah Yusuf membuat para saudaranya takut, dan mereka pun menjelaskan serta meminta maaf pada hamba Yusuf atas uang yang telah dikembalikan ke dalam karung mereka. Hamba Yusuf menghibur mereka dan melepaskan Simeon pada mereka. Ketika Yusuf kembali, para saudaranya sujud padanya, dan menggenapi nubuat dalam mimpi Yusuf. Ia bertanya tentang kabar keluarga mereka dan sekali lagi ia pergi ke kamarnya dan menangis terharu di situ. Ketika mereka hendak makan, di meja yang terpisah dari Yusuf, mereka terheran-heran karena posisi mereka telah diurutkan mulai dari yang tertua hingga paling muda. Benyamin diberi porsi 5 kali lipat saudara-saudaranya. Sebelum mengutus mereka pulang, Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya dengan mengembalikan uang mereka di dalam karung gandum dan menempatkan piala perak Yusuf di dalam karung milik Benyamin. Para saudara itu mulai berjalan pulang sebelum Yusuf memerintah hambanya mengejar mereka dan berperilaku marah atas pencurian barang berharga itu, dan seolah-olah hendak membunuh Benyamin. Setelah diseret kembali ke hadapan Yusuf, Yehuda memohon supaya nyawa Benyamin tidak dicabut, dengan berkata bahwa, jika Benyamin mati, maka Yakub pula akan mati. Yehuda menceritakan kedukaan Yakub atas kehilangan Yusuf dan betapa sayangnya Yakub terhadap Benyamin. Yehuda juga menceritakan sumpahnya pada Yakub di mana ia menjamin nyawa Benyamin dengan nyawanya sendiri. Begitu Yusuf menyaksikan perubahan hati saudara-saudaranya, ia menyuruh semua hambanya pergi dan menangis keras-keras sehingga didengar oleh seisi istana Firaun. Ia kemudian menyatakan dirinya pada saudara-saudaranya. Yusuf menghibur mereka dan berkata supaya mereka tak bersusah hati dan menyesali perbuatan mereka, karena Allah telah mengutusnya ke Mesir untuk memelihara mereka. Yusuf meneguhkan pengampunannya di tahun-tahun mendatang, setelah kematian ayahnya, dengan berkata bahwa, meskipun para saudaranya menghendaki kejahatan bagi dirinya, Allah menggunakannya untuk kebaikan. Yusuf mengutus para saudaranya pulang mengajak Yakub serta keluarganya untuk tinggal di Goshen, yang letaknya tidak jauh bagi Yusuf dan ia dapat memelihara mereka. Yakub akhirnya hidup di Mesir bersama segenap keluarganya. Sebelum meninggal, Yakub memberkati kedua putra Yusuf dan bersyukur atas kebaikan Allah. Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Yakub memberi berkat yang lebih besar kepada sang anak bungsu dibanding anak sulung. Di dalam sejarah Israel, Efraim dan Manasye, suku-suku Yusuf, dianggap sebagai suku yang berbeda. Keturunan Yakub berdiam di Mesir selama 400 tahun, sampai di zaman Musa. Ketika Musa memimpin kaum Ibrani keluar dari Mesir, ia membawa pula tulang-tulang Yusuf, sebagaimana telah dipesan oleh Yusuf sebelumnya. Ada banyak pelajaran yang kita peroleh dari kisah Yusuf. Sebagai orang tua, kita diperingatkan untuk tidak memihak pada anak tertentu, sebagaimana kita amati dalam kesombongan Yusuf pada masa mudanya serta iri hati dan dengki para saudaranya. Kita juga beroleh sebuah teladan yang baik akan cara mengatasi godaan seksual melarikan diri dan kita juga memperoleh gambaran yang jelas akan kesetiaan Allah.
Allah tidak meninggalkan anak-anaknya, bahkan di tengah penderitaan mereka, Yusuf disertai Tuhan. Mungkin ada situasi dan kondisi yang menyedihkan dalam kehidupan kita, dan mungkin ada yang tidak adil, sebagaimana kasusnya dalam kehidupan Yusuf. Namun, seperti yang kita pelajari, dengan tetap berlaku setia dan berserah pada Allah yang memegang kendali, kita dapat yakin bahwa Allah akan menghargai kesetiaan kita pada waktunya. Apakah ada yang berani menyalahkan Yusuf jika ia menolak membantu para saudaranya ketika mereka meminta pertolongan? Sebaliknya Yusuf berbelas kasih, dan Allah menghendaki supaya kita dapat menunjukkan belas kasihan daripada pengorbanan lainnya. Kisah Yusuf menunjukkan bagaimana dalam kedaulatannya Allah bekerja mengalahkan kejahatan dan menggenapi rancangannya. Setelah mengalami semua yang ia alami, Yusuf dapat melihat tangan Allah di balik peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya. Ketika Yusuf mengungkapkan jati dirinya pada para saudaranya, ia membahas dosa mereka dengan demikian, "Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Kemudian, Yusuf menghibur para saudaranya dengan memberi pengampunan, dengan berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Maksud terjahat manusia tak mungkin menggagalkan rancangan sempurna Allah." Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini.
Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.